melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari sana kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita. Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala Raja. Kami tinggikan Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala Raja.
tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita. Kita mau berdoa bersyukur untuk hari ini Tuhan. Hari ini kami Tuhan, ini kami berdiri bertelut di hadapan-Mu. Kami mau angkat panji-panji kami Tuhan, untuk bersyukur meninggikan nama-Mu Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Bapa. Sungguh Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh mengingat kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang diselamatkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan, betapa kasih-Mu ada di dalam kehidupan kami. Engkau rela Tuhan, Engkau dihukum, disiksa untuk kami semua anak-anak-Mu, umat-Mu yang berdosa ini. Untuk kami beroleh mahkota itu Tuhan. Untuk kami beroleh keselamatan itu yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Engkau sudah memilih kami, Engkau sudah memilih kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pagi ini Bapak kami berdoa, kami bersepakat Tuhan untuk menopang gembala sidang kami Tuhan. Mari Bapak, Engkau yang mengurapi pemimpin kami, gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, beserta para wakilnya. Ini anak-Mu Tuhan, ini hamba-Mu yang Engkau kasihi. Kepada mereka Engkau taruhkan perkataan-perkataan-Mu. Pada mereka Engkau akan membawa mereka Tuhan untuk terus naik memimpin umat-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya gereja kami akan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Gereja kami akan berjalan bersama Engkau Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk Rayon 1G. Engkau memberkati Bapak Johannes Raja Guguk beserta gembala-gembala cabang lainnya Tuhan. Dan kami perkatakan dengan iman, Rayon 1G akan menuai. Rayon 1G akan menuai. Engkau akan terus memberkati wilayah kami Tuhan. Dan akan terjadi sorak-sorai kemenangan di wilayah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, menyerahkan bangsa kami dan negara kami. Shalom Indonesia, diberkatilah Indonesia, damailah Indonesia. Dan kami percaya ini bangsa yang Kau kasihi. Engkau berdaulat atas negeri kami. Engkau berdiam di tengah-tengah umat-Mu. Engkau melawat setiap orang-orang, setiap bangsa ini Tuhan. Kami percaya Bapa, lawatan-Mu menggerakkan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Mereka akan mengucapkan Tuhan, mereka dengan hatinya, lidahnya akan mengaku Engkaulah Raja itu Tuhan. Engkaulah Allah itu Tuhan. Kami boleh melihat ada penuaian besar di bangsa kami. Ada pertobatan besar di bangsa kami. Engkau memberkati setiap pemerintahan yang ada. Bahkan mulai dari presiden, wakilnya beserta jajaran kementeriannya TNI Polri. Tuhan, berikan roh yang takut akan Tuhan. Engkau yang menuntun, memberikan kebijakan-kebijakan yang baik bagi bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan, pemimpin kami yang akan datang, presiden kami yang akan datang, yang sudah dipilih dan sekarang masih dalam prosesnya Tuhan. Bapa, Engkau yang memberikan roh yang takut akan Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan itu akan mereka terus ada di dalam setiap diri pemimpin kami. Sehingga mereka bertindak dengan jujur, dengan baik Tuhan. Karena tugas yang mereka emban itu adalah tugas amanah daripada Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami percaya bangsa kami akan semakin naik, semakin maju dan dipulihkan untuk memperoleh penuaian itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kalau hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini, di gerejamu GBI Penfield Tuhan. Mari Engkau yang terus mengurapi gereja ini, yang menuntun gereja ini. Engkau menempatkan gereja ini di wilayah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan bagi gereja ini. Engkau terus yang menuntun gereja ini Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Sabto Edi Raharjo. Engkau terus yang menambah-nambahkan hikmat-Mu Tuhan. Engkau membawa terus ke dalam jalan terang-Mu. Engkau yang memberikan visi misi-Mu Tuhan. Sehingga Pak Sabto juga akan terus membawa kami semua umat-Mu di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapak, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu dari Bapak Niko, Gembala Sidang kami. Tuhan, biarlah setiap perkataan firman itu keluar daripada-Mu Tuhan. Dan firman itu boleh tertanam di dalam hati kami. Menjadi firman yang berbuah dalam setiap yang mendengarkan. Dan hari ini terjadi pemulihan. Hari ini ada sukacita. Hari ini ada kemenangan Tuhan. Dan kami boleh tahu, dan kami tahu Tuhan, kami boleh sudah menerima keselamatan itu daripada-Mu. Berkati setiap perjamuan kami Tuhan. Biarkan ini terus mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia. Anak-anak yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Engkau yang terus memimpin, Roh Kudus terus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya orang-orang yang diselamatkan, kasih tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Di hari yang luar biasa ini Tuhan sudah anugerahkan keselamatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan saya percaya pagi hari ini kita mau bawa hadiah yang terbaik. Hanya yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur, anugerah-Mu ajar Tuhan, anugerah-Mu besar Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Dan siang hari ini biarkan Tuhan, mulut kami memuji-Mu, jiwa kami memasyurkan nama-Mu, dan kami mengagung-agungkan Engkau, Allah yang hidup, yang sudah berkorban bagi kami Tuhan. Tuhan sudah memberikan karya yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang mengasihi Tuhan, kita mau sama-sama angkat pujian ini dari hati kita yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
pernah berubah kasih-Mu. Mari katakan sekali lagi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang sudah diselamatkan Tuhan sama-sama katakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, ya Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari jemaat saja katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan Yesus yang tak ternilai. Terima kasih Tuhan.
hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sekali lagi kita katakan, karya terbesar Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami Tuhan yang berdosa, yang ku miliki, tapi kami menerima hidup yang kekal karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Yesus, Engkau Ku kagumi karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kami yang seharusnya binasa, Engkaulah tapi Engkau memberikan kami hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yes, haleluya Jesus, karya terbesar. Terima kasih Tuhan, yes, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku
Anugerah-Mu ajaib Tuhan, anugerah-Mu besar, dan kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan meminta Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, duduk atau tepuk tangan. Mari berikan semuanya yang terbaik. Yang terbaik hanya untuk Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara ingin bangkit berdiri, silahkan berdiri. Jika ingin bersujud menyembah, mari bersujud. Hari ini hari yang istimewa Bapak Ibu Saudara. Mari bawa yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari ini hanya kita dengan Bapa. Engkau terlalu ajaib, Engkau terlalu besar. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang memberikan nyawanya kepada sesama manusia. Tidak ada yang mengorbankan nyawanya kepada sahabatnya. Selain Engkau Tuhan, selain Engkau Tuhan. Hirapata kasyona lalabo, hiranaya ranalama Yesus. Yesus Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih.
Kau pandang hina, bahkan Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa, Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk. Mari boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Yang mengasihi Tuhan katakan, terlalu besar. Makasih Tuhan Yesus. Terlalu mahal Tuhan, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Mari jemaat Tuhan saja katakan, terlalu besar
Tak cukup terima kasih kami untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk bersorak-sorai lebih lagi untuk menyatakan Tuhan. Ucapan syukur kami untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapak, terus bekerja Tuhan atas setiap kami di tempat ini Bapak. Kami berdoa, kami percaya Roh-Mu Tuhan sedang menjarah jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Bekerja atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk bersorak-sorai memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya sorak-soranya bisa lebih keras lagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bersuka cita, amin. Amin. Sebab Bapak Ibu Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Amin. Tadi pagi yang belum sempat kasih fellowship kanan kiri, ayo kasih tos kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Bilang yuk, bangkit dan jadi terang buat Tuhan. Bangkit dan jadi terang buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Yang bersukacita kasih suara yang paling keras, amin. Mari katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan kebesarannya tentang selamat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Ayo sorak-sorai. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah. Sekali lagi katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yes, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Dia yang menaklukkan musuh, amin.
Mari kasih tepuk tangan. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Mana suaranya, mana suaranya? Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Dengan darah-Mu Tuhan, darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu Tuhan, Kau memberikan Tuhan hidup-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Mari sekali lagi kita katakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Ini janji kami Tuhan, hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Yes Jesus. Haleluya. 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 Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, bilang kanan kirinya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu Saudara. Tiba keselamatan dan kuasa
duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Dan masuk dalam perjamuan kudus kita Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari sekali lagi kita katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita mau sembah Tuhan. Biarkan musik menyembah dalam lagu ini. Kita mau naikkan mazmur kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Kau Tuhan, jamah kami, ubah hati kami Yesus, bawa kami lebih lagi masuk dalam rancangan-Mu Tuhan, bawa kami lebih tenggelam dalam kasih anugerah-Mu.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap menerima firman-Mu melalui gembala sidang kami. Tuhan, kiranya mengurapi setiap kami. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan. Dan kami rindu firman itu boleh menjadi rema, berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan membawa kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata,
Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Tuhan Yesus berdoa 3 kali seperti ini kepada Bapa. Tetapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa Dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan, diludahi, mukanya ditinju, dipukul, tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita, agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita, mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. 2 algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk ini terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa, darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur, Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa, darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib.
Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu saya setiap hari selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan, supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu hal yang biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saudara, dosa saudara, dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru.
Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan, tidak ada artinya. Sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Angkat tangan saudara. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, oh tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, jadilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saudara butuhkan, akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita sedang melihat Pentakosta ketiga sedang digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Hari-hari ini terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Karena Tuhan Yesus hidup, maka kita akan menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan berbicara kepada banyak hamba-hamba Tuhan tentang tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus, yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun penyelesaian amanat agung. Pada Pentakosta tahun 2033,
setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren, seorang hamba Tuhan dari Gereja Baptis, mengatakan bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung pada tahun 2033 sesuai dengan Matius 24 ayat 14, maka setelah amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Saya tidak berkata bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Yang saya katakan bahwa pada tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang kembali. Karena itu dalam waktu yang relatif singkat ini, yaitu 9 tahun, mari kita lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus hidup, maka memasuki tahun 2024, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 2 dan 3 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Hari-hari ini Pentakosta ketiga sedang turun. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 bahwa kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasku, 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 sekali lagi, atasku. Bangkit dan jadi teranglah artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kita ini adalah carang. Carang yang tidak berbuah, dipotong. Jatuh ke tanah, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Jadi kalau kita tidak berbuah, akan apa akibatnya? Kita akan dimasukkan dalam api neraka. Jangan sampai tidak berbuah. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur benih, dikatakan ada benih yang jatuh di semak duri. Semak duri ini akan semakin besar dan menghimpit tanaman itu sehingga tidak berbuah. Ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tuhan Yesus dengan tegas memberitahu kita bahwa faktor utama yang menyebabkan orang percaya tidak berbuah adalah kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Hal yang seperti ini banyak dialami oleh orang Kristen. Karena itu Tuhan Yesus berkata, bangkitlah, jadi teranglah. Artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata, kalau kita tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan Yesus berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan,
bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan bahwa kamu adalah murid-muridku. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kembali kepada pesan Tuhan Yesus tentang carang yang berbuah, bahwa akan terus dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Ini berarti kita yang berbuah akan terus dibersihkan, mengalami proses pemurnian terus menerus, sehingga akan makin bertambah kudus dan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Sehingga pada saat dia datang menjemput kita di awan-awan, kita akan mendengar nama kita dipanggil, dan selanjutnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ada berapa banyak di antara saudara yang percaya pada saat dia datang nanti, nama kita dipanggil, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ada berapa banyak yang percaya? Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari berbahasa roh. Berbahasa roh. Tuhan, urapan-Mu turun ke atas kami semua ya Tuhan. Kami mau bangkit jadi teranglah. Kami mau bangkit jadi teranglah. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau berkati anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Kau menyertai anak-anak-Mu semua. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau juga tegur kalau kami salah. Malah Engkau hajar kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing lihat keadaan dirimu. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ya Tuhan. Ya Tuhanku. Ya Allahku. Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus.
Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oleh kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa, saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Terima kesembuhan. Terima. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Pengharapan-Mu turun ke atas kami semua. Urapi kami, Abba. Urapi kami, Abba. Urapi kami. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan sepekan ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan hambanya Bapak Pendeta Dr. Niko. Keselamatan itu sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal Bapak Ibu Saudara, jangan kita tukarkan dengan apapun. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiket keselamatan sudah kita terima, tapi tiket itu harus tetap kita perjuangkan, kita tetap hidupi. Jadi jangan tukarkan dengan jabatan, dengan pasangan hidup, dengan apapun. Amin. Mohon perhatian kita untuk sedikit pengumuman. Sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang pertama sekali boleh hadir beribadah di tempat ini. Adakah dari Bapak Ibu Saudara? Boleh untuk bangkit berdiri. Ada Ibu, Bapak, silakan berdiri Pak. Dari pengerja akan menyambut Bapak Ibu Saudara. Kita keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapasna ku menjadi keluarganya Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah Bapak Ibu. Jika belum mempunyai tempat beribadah yang tetap, kami undang untuk boleh beribadah
di sini lagi untuk hari-hari berikutnya. Pengumuman bagi kita, nanti habis ini akan ada ibadah anak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang membawa anak, ibadah anak hari ini nanti jam 1. Kemudian dilanjutkan dengan ada ibadah raya yang kedua lagi jam 16. Untuk besok 30 Maret 2024, Menara 2 Pelayan Jemaat yang reguler setiap bulan untuk Maret, untuk April akan diadakan. Jadi setiap pengerja untuk memperhatikannya dan kita boleh datang tepat waktu. Pengumuman yang ketiga 31 Maret hari Minggu Paskah bagi kita, ibadah raya yang kelima. Maksudnya minggu yang kelima, ibadah akan diadakan 2 kali, jam 11 dan jam 16, semuanya disertai dengan ibadah anak. Jadi perhatikan jam-jamnya Bapak Ibu Saudara, supaya tidak ada yang terlalu cepat atau terlambat. Demikian saja pengumuman untuk kita mempersiapkan persembahan kita, dan kita akan menutup ibadah ini. Kita undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya, haleluya, Yes, haleluya. Jesus. Segala pujian dan hormat hanya bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, jika pada hari ini kami boleh bersuka cita merayakan Tuhan, bahwa Engkau telah menebus kami semuanya Tuhan, dengan darah-Mu yang mahal. Kami tidak layak Tuhan, tapi Engkau melayakkan kami oleh Engkau sendiri, oleh darah-Mu yang mahal itu ya Tuhan. Kiranya kami semua anak-anak-Mu di tempat ini, kami menghargai itu Tuhan. Kami hormat dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami semuanya boleh bangkit menjadi berkat bagi orang lain. Kami boleh bangkit bersinar untuk banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melayakkan kami semuanya. Terima kasih, kami percaya Tuhan, oleh darah-Mu Tuhan, kami yang sakit telah Kau sembuhkan. Kami yang berbeban berat telah Kau berikan kelegaan. Kami yang kacau balau Tuhan, telah Engkau perdamaikan. Kami boleh melihat betapa Tuhan mengasihi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, Pastor Niko, yang telah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala kami semuanya di tempat ini Tuhan. Pak Sabto Edi Raharjo beserta keluarga, setiap pengerja, bahkan setiap pengerja yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari ini Tuhan. Berkati urapi layakkan kami semuanya Tuhan, untuk boleh menjadi persembahan bagi-Mu Tuhan, untuk boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami juga hari ini mempersiapkan persembahan di tangan kami semuanya Tuhan. Kiranya berkati urapi ini Tuhan, supaya persembahan kami adalah persembahan yang boleh layak bagi-Mu Tuhan. Berkati setiap hati kami Tuhan, berkati setiap keluarga Tuhan, berkati setiap kami keluar dari tempat ini membawa sukacita surgawi. Kami bangkit semuanya menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kami, di setiap komunitas apapun kami boleh berada, di rumah-rumah kami Tuhan, di pekerjaan kami, di sekolah-sekolah, di kampus, di mana saja kami menjadi terang, di mana saja kami boleh bangkit dan bersinar. Sebentar juga kami Tuhan akan menerima berkat yang sempurna melalui hamba-Mu ya Tuhan.
Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara, selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati sepanjang hari ini. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku